semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini, kami akan membahas tentang pelajaran matematika, lebih tepatnya tentang transformasi geometri. Silahkan ditonton ya. Selanjutnya, kaitan transformasi geometri dalam integrasi al-Islam atau ayat Al-Quran. Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Terdapat pada surah Al-Hajj ayat 5 yang berkaitan dengan transformasi atau perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan yang lainnya. Arti dari ayat Al-Hajj ayat 5 yang artinya bahwa sudah dijelaskan akan ada sebuah transformasi atau perubahan, salah satunya yang terjadi pada proses manusia, yaitu yang dari tanah kemudian hingga menjadi dewasa dan diwafatkan kembali, itu mengalami sebuah perubahan. Jenis-jenis transformasi geometri, yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi ini kaitan dalam ayat Al-Quran ini terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua, refleksi atau pencerminan terdapat pada surah Al-Hasyr ayat 18. Kemudian yang ketiga, rotasi atau perputaran. Di sini kaitannya ini dijelaskan pada surah Al-Imran ayat 140. Kemudian yang keempat yaitu dilatasi. Di sini terdapat pada surah Al-Hadid ayat 18. Sejarah transformasi geometri. Sejak zaman Euclid 300 sebelum Masehi sampai abad 17 Masehi, geometri dipelajari dari perspektif sintesis sebagai suatu ilmu. Selama abad 17, sejumlah ide baru dalam matematika dikembangkan dan diterapkan dalam mempelajari geometri dengan efek yang bersifat revolusi. Misalnya, dengan menerapkan notasi-notasi dan konsep aljabar ke geometri. Fermat dan René Descartes menciptakan geometri analitik. Diferensial geometri dikembangkan sebagai suatu konsep dan menggunakan notasi dari kalkulus yang dikembangkan oleh Newton dan Leibniz diaplikasikan pada geometri. Pada abad 18 dan 19, sejumlah geometri non-Euclid dikembangkan, mengakibatkan beberapa orang menjadi ragu. Apakah geometri akan terpisah sesuai dengan teori-teori yang bersaing satu dengan yang lain? Di tahun 1782, seorang ahli matematika berusia 23 tahun, yaitu Felix Klein, mengusulkan suatu prinsip pemersatu untuk mengklasifikasikan berbagai geometri dan menjelaskan hubungan-hubungan di antara mereka. Inti dari gagasan atau konsep Klein itu adalah geometri transformasi. Geometri transformasi adalah pemetaan satu-satu dengan menggunakan titik-titik sebagai input dan returning point sebagai output. Untuk sederhananya, himpunan-himpunan input dinamakan objek dan outputnya yang bersesuaian dinamakan image. Tergantung dari konteks, transformasi-transformasi dapat dipandang sebagai penerapan pada objek-objek geometri yang umum dikenal. Misalnya, garis, poligon, atau polihedra, ataupun pada ruang di mana objek-objek itu ada. Yang lebih berarti lagi adalah bagaimana Felix Klein memberi definisi tentang suatu geometri, yaitu suatu geometri adalah suatu studi tentang sifat-sifat dari suatu himpunan S yang tetap, tidak berubah bila mana elemen-elemen S ditransformasikan oleh sekelompok transformasi. Definisi ini menetapkan geometri transformasi sebagai suatu cara memahami hubungan-hubungan di antara semua geometri, Euclid dan non-Euclid. Selanjutnya kita akan masuk ke materi dari transformasi geometri itu sendiri. Bahwasanya, transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi lain. Jika hasil transformasi itu adalah kongruen dengan bangunan yang ditransformasikan, maka disebut dengan transformasi isometri.
Adapun jenis-jenis dari transformasi geometri. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik panjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi ini hanya perpindahan titik. Kita bisa melihat gambaran translasi seperti di bawah ini. Adapun rumus umum dari translasi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Di mana X aksen, Y aksen adalah titik bayangan, A, B adalah vektor translasi, dan X, Y adalah titik asal. Jenis transformasi geometri yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau perpindahan suatu titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Ada 2 sifat penting dalam refleksi. Yang pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Yang kedua, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Kita bisa melihat gambaran dari refleksi seperti di bawah ini. Jenis transformasi geometri yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau perpindahan suatu titik pada bidang geometri sepanjang bujur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan dengan jarum jam, dan nilainya akan menjadi negatif jika searah dengan jarum jam. Kita bisa melihat gambaran rotasi seperti di bawah ini. Adapun rumus umum rotasi adalah sebagai berikut. Adapun jenis transformasi geometri yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan suatu objek. Jika dalam transformasi, translasi, refleksi, dan rotasi hanya mengubah posisi objek, maka dalam dilatasi melakukan transformasi geometri dalam merubah ukuran objek. Ukuran objek ini dapat berubah menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil, tergantung pada skala yang akan menjadi vektor pengaliannya. Kita bisa melihat gambaran dari dilatasi seperti pada gambar di bawah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang transfer geometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra klasik. Nah, di sini sudah tersedia sebuah soal yang menjelaskan bahwa tentukan bayangan titik D 3,2 jika didilatasikan terhadap pusat min 1, min 2 dengan skalanya yaitu min 3. Nah, kita langsung saja masuk kepada aplikasi GeoGebra klasiknya. Lalu kita klik masukkan atau input. Nah, di sini kita tulis, karena di sini meminta untuk dilatasikan, maka kita tulis dilatasi. Nah, secara otomatis akan ada sebuah pengarahan atau rumus yaitu tentang dilatasi. Kita langsung klik saja ini. Setelah itu kita masukkan nilai objek. Nah, untuk nilai objek tersendiri ini akan diarahkan atau kita tulis dengan nilai 3,2. Nah, setelah itu faktor dilatasi. Nah, faktor dilatasi itu ditunjukkan kepada nilai skalanya, yaitu min 3. Nah, selanjutnya titik pusat dilatasi. Nah, titik pusat dilatasi ini memiliki nilai terhadap pusat min 1, min 2. Nah, maka hasil dari titik D dengan titik 3,2 dan dilatasikan terhadap min 1, min 2 dengan skalanya min 3, maka hasilnya adalah min 13, min 14. Selanjutnya pada soal berikut yaitu tentukan bayangan titik E
dengan titik 3,7. Nah, jika direfleksikan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan dengan dilatasi pada pusat 0,0 dengan skalanya yaitu 2. Nah, pada soal ini terdapat 2 kali pengerjaan. Yang pertama kita akan mengerjakan dengan merefleksikan titik 3,7. Setelah itu dilanjut dengan mendilatasikan pada pusat 0,0 dengan skala 2. Nah, langsung saja kita tuliskan titik E di sini dengan nilai dengan titik 3,7. Nah, secara otomatis akan tergambar di garis koordinat tersebut. Nah, di sini ada titik A yang menunjukkan 3,7. Setelah itu bagaimana kita untuk merefleksikannya? Kita klik nih, setelah itu kita klik refleksi objek pada garis. Nah, setelah itu kita klik titik A. Setelah kita klik titik A, karena pada soalnya direfleksikan terhadap sumbu X, maka kita klik dari sumbu X, maka secara otomatis hasilnya akan menunjukkan bahwa 3,7 direfleksikan menjadi 3,-7. Nah, setelah itu langkah berikutnya yaitu mendilatasikan pada pusat 0,0 dengan skala 2. Nah, di sini kita mulai menulis dilatasi. Nah, objek yang di sini dimaksudkan kepada nilai yang telah direfleksikan yaitu 3,-7. Berarti kita tulis titik 3,-7. Nah, setelah itu faktor dilatasi ini menunjukkan pada nilai skalanya yaitu 2. Nah, titik pusat dilatasi tadi diketahui bahwa titik pusat dilatasi itu memiliki pusat di 0,0. Nah, maka hasil dari lanjutan untuk didilatasikan yaitu adalah 6,-14. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi geometri dapat kita cari dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan sebuah aktivitas yang melibatkan perubahan posisi seperti berjalan, melompat, berlari, dan lain-lain. Kita juga sering bercermin dalam kehidupan kita, yang mana jika dikaitkan dengan transformasi geometri, kita akan menghitung jarak benda dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangan, dan juga hal lainnya seperti perputaran atau gerakan berputar. Contoh yang pertama yaitu translasi. Penggunaan konsep translasi sering digunakan programmer game dalam membuat games. Penerapan translasi terlihat pada pergerakan objek saat mengikuti visualisasi dari persamaan garis. Seperti halnya ketika kita main games, karakter yang kita gunakan pasti berubah posisi, entah itu ke kanan, ke kiri, melompat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu refleksi, yang mana penggunaan konsep refleksi ini bisa diaplikasikan dalam pengambilan foto agar terlihat indah dan bagus. Dengan menggunakan air yang jernih, seorang fotografer bisa menggunakan refleksi air sehingga dapat menghasilkan hasil foto yang baik dan indah. Yang mana jika diilustrasikan, memotret genangan air yang dapat memperlihatkan objek yang akan kita foto. Yang ketiga, rotasi. Penggunaan konsep rotasi ini mungkin sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia industri, seperti pada kendaraan motor, mobil, dan sepeda. Mereka menggunakan konsep ini untuk menjalankan roda yang ada di kendaraan pada porosnya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Adapun hal lainnya seperti jarum jam, yang mana kita bisa lihat bahwa jarum jam berputar pada porosnya. Oke, yang terakhir atau yang keempat yaitu dilatasi. Penggunaan konsep dilatasi dapat kita lihat dalam sebuah mainan anak-anak, bahkan mungkin orang dewasa juga membeli mainan tersebut, yaitu bola-bola air.
Mainan bola-bola air ini bentuk aslinya itu sangat kecil dan mungil. Namun apabila kita merendamnya menggunakan air, maka bola-bola air itu akan berubah menjadi besar ukurannya dan volumenya. Soal geometri transformasi yang pertama yaitu tentukan koordinat titik A jika A aksen 13,-20 merupakan bangunan titik A karena translasi B 10,-7 yaitu. Nah, kemudian kita jawab misalnya nih A-nya itu sama dengan X, Y. Ya, maka 13-20 sama dengan X, Y ditambah 10-7. Nah, XY sama dengan 13-20 dikurangi 10-7. X, Y sama dengan 3-13. Maka koordinat titik A-nya itu 3-13. Nah, kemudian untuk nomor 2, diketahui B aksen yaitu 8,4 merupakan bayangan titik B X, Y yang dirotasikan pada pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, berapakah nilai 2X plus Y? Nah, ini karena yang diketahuinya bayangannya, maka X aksen Y aksennya itu 84 sama dengan cos theta sin theta. Ini dimasukkan rumusnya min sin cos theta sin theta min sin theta cos theta. X min 0 Y min 0 ditambah 0 0. Nah, kemudian hasilnya yaitu, nah karena ini cos 90 derajat sin 90 derajat min sin 90 derajat cos 90 derajat yaitu 0 min 110 dikali X Y, maka hasilnya itu adalah min Y X. Nah, kemudian kita perolehnya itu X-nya itu sama dengan Y dan Y-nya itu sama dengan min 8. Maka 2X plus Y sama dengan 2 kali 4 ditambah min 8, hasilnya itu adalah 0. Nah, maka nilai 2X plus Y yaitu 0. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, diketahui C min 4,7 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka koordinat bayangan titik C adalah, nah misalnya C aksennya itu X, Y. Nah, ini adalah koordinat bayangan titik C. Maka nah, X, Y sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikali min 4 7. Maka hasilnya yaitu min 7 4. Maka koordinat bayangan titik C adalah min 7,4. Nah, untuk yang nomor 4, tentukan bayangan titik D 3,2 jika dilatasikan terhadap pusat min 1, min 2 dengan skala min 3. Nah, kita jawab D-nya itu X, Y adalah bayangan titik D, maka nah X, Y sama dengan min 3. Min 3 itu skalanya, kemudian kita masukkan titiknya itu 32 dikurangi, nah dikurangi min 1 min 2 ditambah min 1 min 2. Nah, kita masukkan kepada rumus. Nah kemudian hasilnya yaitu sama dengan min 3 4 ditambah min 1 min 2. Nah, kemudian hasilnya adalah min 13, min 14. Nah, maka bayangan titik D-nya itu min 13, min 14. Nah, untuk yang nomor 5, tentukan bayangan titik E 3,7 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Lalu dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dengan skala 2. Nah, misalnya nih, E aksennya itu P, Q merupakan bayangan titik E jika direfleksikan terhadap sumbu X. Maka X double aksennya itu R, S merupakan bayangan titik E aksen jika dilatasikan pada pusat 0,0 dengan skala 2. Nah, refleksi titik E pada sumbu X adalah P, Q sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali 3, 7. Nah, sama dengan 3, min 7. Nah, kemudian didilatasi lagi titik E aksen pada pusat 0,0 dengan skala 2. Kita masukkan X, Y sama dengan 2, 3, min 7, min 0. 3 dikurangi 0, kemudian min 7 dikurangi 0, kemudian tambah 0, 0 sama dengan 2, 3, min 7. Maka hasilnya adalah 6, min 14. Nah, kalau yang ini kita refleksikan dulu, kemudian didilatasikan. Nah, maka bayangan titik E 3,7
Jika direfleksikan terhadap sumbu X lalu dilanjutkan dengan dilatasi pada pusat 0,0 dengan skala 2 adalah 6,-14.